Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori tendik ataupun juga tenaga administrasi, nanti akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan P3K 2024 ini berfokus pada teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN, lantas bagaimanakah teman-teman yang tidak masuk database BKN hasil pendataan non-ASN tahun 2022 kemarin? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, kabar gembira dari Kemdikbudristek untuk teman-teman nasib honorer tendik yang tidak masuk database BKN pada seleksi P3K 2024. Apakah nanti kita bisa diangkat menjadi P3K full time ataukah nanti P3K part time? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu honorer tendik tidak masuk pendataan BKN 2022 bisa ikut seleksi P3K 2024. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimanakah untuk penjelasannya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, honorer tendik tidak masuk pendataan BKN 2022 bisa ikut seleksi P3K 2024. Ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman honorer yang tercecer. Direktur Jenderal atau Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani di sini mengatakan honorer tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2022 ini bisa tetap ikut seleksi P3K 2024 ya. Itu karena honorer tendik tercecer ini akan menggunakan data pokok pendidikan, sebab Dapodik juga bisa menjadi database. Artinya teman-teman honorer tendik yang sudah masuk database, yang belum masuk database BKN namun sudah terdaftar di Dapodik sebagai tenaga administrasi, maka tidak perlu khawatir dikarenakan teman-teman nanti akan bisa untuk melakukan pendaftaran P3K 2024. Mengenai kuota P3K 2024 atau tendik, Dirjen Nunuk mengungkapkan sebanyak 82.000. Formasinya juga mengakomodasi ya honorer tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga di level sarjana teman-teman. Jadi dari Kemdikbudristek ini sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk tendik. Pemda tidak tinggal mengisinya apa saja yang dibutuhkan ya nantinya. Inilah ucap Dirjen Nunuk. Dia menambahkan pengusulan formasi P3K tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama prioritas 1 atau P1, honorer K2 dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun ya. Nah, sebelumnya Sekjen DPP Forum Honorer non kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan atau tendik Herlambang Susanto mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Mereka tidak masuk pendataan BKN tahun 2022. Dan hal ini sangat meresahkan honorer tendik, khususnya teman-teman penjaga sekolah. Dan dia mengaku terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun, kata Herlambang ya. Dia menceritakan saat pendataan BKN tahun 2022 banyak honorer non K2 tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pertengahan pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi termasuk penjaga sekolah ini yang hilang ya. Belum lagi pada saat pendataan berlangsung ada isu bahwa 3 kategori dari honorer seperti halnya satuan pengaman, tenaga kebersihan, dan juga driver ini akan di-outsourcingkan. Banyak yang menyamakan penjaga sekolah ini dengan tenaga kebersihan, padahal penjaga sekolah itu hampir meliputi 3 kategori tersebut, ucapnya. Pagi hari penjaga sekolah menjadi pramusaji juga, menjelang siang ini menjadi kurir atau pengirim surat antara sekolah dan juga dinas terkait. Sore hari menjadi tenaga kebersihan, yaitu membersihkan kelas dan lain-lain. Malam tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Namun lanjutnya saat itu ada beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan.
Caranya dengan mengubah SK jabatan atau memasukkan dalam formasi yang ada, misalnya adalah tenaga administrasi. Teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini bila diberi kesempatan ikut pengangkatan menjadi P3K paruh waktu pun ini sangat senang ya, dan juga gembira terangnya. Herlambang mengungkapkan yang dibutuhkan honorer Tendik saat ini adalah kejelasan status mereka yang bisa mengarah pada kesejahteraan juga. Dan hal senada juga disampaikan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya untuk teman-teman di sini nanti tenaga kependidikan ya, juga termasuk juga dari penjaga sekolah, maka di sini salah satu fokus pengadaan P3K 2024 yaitu mengutamakan formasi bagi Tendik atau tenaga administrasi sekolah. Dan di sini formasi TAS ini masuk dalam usulan formasi P3K teknis. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya teman-teman dari Tendik yang tidak masuk di database PKN pun ini nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk yang di bawah naungan Kemdikbudristek ini nanti tetap akan menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG. Nah, untuk Tendik ini kan masuk di Dapodik kan. Jadi teman-teman Tendik supaya kalian bisa ikut pengangkatan P3K 2024 bisa mendaftar, maka harus terdaftar di Dapodik ya. Di Dapodiknya tentunya di sini kita posisinya itu sebagai tenaga administrasi atau mungkin juga pokoknya yang non guru ya. Kalau misalkan kita itu tidak memiliki ijazah S1 teman-teman. Dan terkait tentang peraturannya di sini sudah disiapkan, yaitu dari Panselnas, bahwasanya di sini sudah diberikan yaitu jabatan ASN P3K teknis yang ada di sekolah. Nah, di sini instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah, juga tentunya termasuk juga untuk teman-teman penjaga ya. Ini sudah dituangkan dalam Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024, yang mana di sini terbagi yaitu untuk nomenklatur ini ditambahkan ya, yaitu nomenklatur pengadministrasi perkantoran ini nanti di sekolah ya. Yang mana di sini ijazah minimalnya itu adalah SLTA sederajat. Nanti tugas jabatannya melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan juga pelayanan publik ya. Kemudian penata layanan operasional, nanti ijazahnya bisa S1 atau D4 yang di sini sesuai dengan bidang yang relevan dengan tugasnya. Tugasnya apa? Yaitu melakukan kegiatan tata kelola layanan. Kemudian pengelola layanan operasional, nanti ijazah D3 nanti bisa masuk, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Kemudian untuk operator layanan operasional, nanti teman-teman yang punya ijazah SMA bisa masuk di sini ya, termasuk mungkin juga nanti untuk biasanya itu menjadi operator Dapodik atau mungkin juga mengerjakan BOS atau mungkin administrasi lainnya, yang penting di sekolah ya. Dan kemudian untuk pengelola umum atau operasional ini nanti bisa ijazah SD sederajat ataupun juga SLTP sederajat. Kegiatannya apa? Yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum teman-teman. Nah, selanjutnya tentunya di sini nanti di berbagai daerah ya ini sudah disiapkan yaitu untuk formasinya. Sebagai contohnya di sini untuk di daerah Kabupaten Ngawi ya, di sini dialokasikan untuk kebutuhannya itu ada 190. Nah, sini untuk jenjang SD, artinya kalau di SD tentunya di sini nanti 190 ini yaitu untuk penempatan P3K tenaga administrasi sekolah yang ada di sekolah dasar ya. Kalau misalkan di Provinsi Jawa Timur misalkan, nah di sini nanti penempatan 78 ini adalah di SMA, kemudian 414 ini berada di SMK. Yang jelas syaratnya kalau kita nggak masuk di database PKN, kita harus apa nih? Harus terdaftar di Dapodik ya teman-teman, supaya nanti kita bisa mendaftar P3K 2024.